Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Fauzia, NIM 20 2015 11. Saya akan membahas mengenai proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Fisika dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Fisika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan suatu model pembelajaran fisika yang sesuai dan dapat membantu pemahaman konsep dasar dalam pembelajaran fisika, khususnya untuk penyelesaian materi hukum Newton di kelas 11 IPA 1 SMA 5 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil fisika siswa yang diajar dengan model pembelajaran pesona fisika dan media pembelajaran konvensional. Yang kedua, terdapat pengaruh interaksi media pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil fisika. Pendahuluan. Sebagai contoh, hasil belajar dimaksud tidak hanya pada aspek kemampuan mengerti fisika sebagai ilmu pengetahuan alam atau kognitif, tetapi juga sikap atau attitude terhadap fisika. Indikasi masih rendahnya pendidikan fisika di Indonesia dapat diketahui dari perolehan nilai rata-rata ujian akhir semester untuk jenjang SMA, MA yang skornya relatif rendah. Daftar nilai rata-rata ujian nasional SMA, MA Provinsi DIY. Sumber: Suku Dinas Kota Administrasi Wilayah DIY 2022. Tahun pelajaran 2019 sampai dengan 2022. Ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dengan jumlahnya masing-masing di tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah 28,16. Kemudian tahun berikutnya 2020 sampai 2021 dengan jumlah 27,47. Tahun ketiga 2021 sampai dengan 2022 dengan perolehan nilai 24,77. Kemudian untuk aspek sikap siswa terhadap fisika di sekolah dapat diketahui tidak hanya dari beberapa publikasi penelitian, tetapi dari opini siswa di sekolah bahwa mereka tidak suka atau bahkan takut pada beberapa pelajaran, khususnya pelajaran fisika. Di sisi lain, semua pihak menyadari bahwa fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang banyak memerlukan pemahaman konsep yang harus dipelajari oleh setiap siswa. Sejauh ini pengamatan penulis tentang proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan bersumber pada teori yang mengatakan bahwa pikiran anak seperti kertas kosong yang putih bersih dan siap menunggu coret-coretan gurunya. Untuk hasil belajar fisika berdasarkan pengertian dan teori sebelumnya, maka hasil belajar fisika adalah bentuk perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap siswa terhadap mengikuti kegiatan belajar mengajar tentang gejala-gejala alam, benda-benda baik secara mikro maupun makro, beserta interaksinya pada standar kompetensi Ligma
yakni memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan dengan kompetensi dasar, menganalisa data percobaan, gerak lurus beraturan dan berubah beraturan dengan materi pokok gerak lurus, model pembelajaran pesona fisika, menggunakan perangkat komputer seperti komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang mampu mengolah data dan memberikan informasi dari hasil pengolahan data tersebut dengan bantuan program. Untuk metodenya sendiri di sini menggunakan teknik ANOVA 2 arah, menggunakan desain faktorial 2x2. Terlebih dahulu dilakukan perhitungan persyaratan analisis, yaitu data uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil dan pembahasan pesona fisika dengan total tinggi dan rendah total 13,26. Untuk yang konvensional, tinggi dan rendahnya dengan total 10,68. Hasil dan pembahasan untuk tabel sebelumnya menunjukkan bahwa apabila siswa diajar melalui media pembelajaran pesona fisika dan dimiliki minat belajar tinggi, maka akan menghasilkan hasil belajar fisika tertinggi, atau dengan kata lain, media pembelajaran pesona fisika efektif untuk siswa yang berminat belajar tinggi. Rangkuman hasil ANOVA data hasil belajar fisika, yaitu di sini ada type 3 sum of square, mean square, F, dan sig dengan total 7.929,308. Untuk mean square itu menunjukkan bahwa untuk minat diketahui skornya 708,923. Kemudian untuk yang mean square corrected itu sekitar 665,974. Ini untuk rangkuman hasil ANOVA data hasil belajar fisika. Oleh karena itu, terdapat interaksi antara ketiga variabel, maka dilakukan uji lanjut atau uji T untuk mengetahui signifikasi perbedaan di antara masing-masing kelompok secara signifikan. Dengan kata lain, uji T digunakan sebagai tujuan untuk melihat kelompok sampel mana yang lebih tinggi hasil belajar fisikanya. Hasil perhitungan uji lanjut dapat dilihat pada tabel berikutnya. Tabel berikutnya di sini diketahui rata-rata A untuk tabel pertama A1B1 sampai A1B2, yaitu dengan kata lain media pembelajaran pesona fisika. Rata-rata A didapat 82,85. Untuk yang rata-rata B pesona fisika 68,61. Interprestasinya kita dapatkan signifikan. Untuk yang tabel berikutnya A2B1, A2B2, interprestasinya tidak signifikan karena dia menggunakan media pembelajaran konvensional atau media secara teori. Kemudian tabel berikutnya A1B1, A2B1, yaitu dengan pesona fisika, interprestasi didapatkan signifikan. Untuk tabel keempat A1B2, A2B2, yaitu dengan media pembelajaran konvensional, interprestasinya tidak signifikan karena dia menggunakan media pembelajaran konvensional. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti penggunaan media pembelajaran pesona fisika mampu membangkitkan minat belajar siswa.
Proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran personal fisika tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata, tetapi diberikan eksternal melalui pengaplikasian langsung konsep-konsep materi yang sedang dipelajari pada dunia real. Dengan demikian, dapat kita harapkan hasil pengalaman belajar lebih berarti bagi siswa. Rata-rata hasil belajar fisika siswa yang berminat belajar tinggi tidak berbeda secara signifikan dengan siswa yang berminat belajar rendah. Pada kelompok yang berminat belajar tinggi, rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan media pembelajaran personal fisika lebih tinggi dan berbeda secara signifikan dengan siswa yang diajar dengan media pembelajaran konvensional. Jadi di sini saya simpulkan untuk yang personal fisika itu akan mendapatkan nilai lebih tinggi, sedangkan yang media pembelajaran konvensional akan mendapatkan nilai yang biasa karena dia didasarkan dengan teori-teori yang itu-itu saja. Slide berikutnya. Untuk saran dan implikasi penelitian, maka saran terkait yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah: 1. Media pembelajaran personal fisika dapat diterapkan dalam metode pembelajaran apapun, termasuk fisika. 2. Diperlukan kerjasama antar guru fisika dalam mengoptimalkan kemampuan siswanya dalam belajar fisika. Untuk yang ketiga, guru hendaknya dapat mengetahui tingkat minat belajar siswanya dalam belajar fisika sedini mungkin. Yang keempat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas penggunaan media pembelajaran personal fisika dan tingkat minat belajar siswa, serta analisis terhadap faktor-faktor psikologis lainnya yang diperkirakan sangat besar pengaruhnya pada hasil belajar fisika siswa untuk materi atau pokok bahasan serta tingkat pendidikan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proposal kali ini dengan judul pengaruh model pembelajaran fisika dan minat belajar terhadap hasil belajar fisika di SMD Limanita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.